Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang untuk kita semuanya, adik-adik siswa-siswi SMA se-Sulawesi Selatan dan Bapak Ibu Guru yang telah setia mendampingi adik-adik kita untuk belajar pada hari ini. Masih bersama dengan program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Oke, baik. Kembali lagi bersama saya, Sidan Nadif Ramadan, sebagai pengajar matematika. Jadi, pada hari ini kita akan belajar pengetahuan kuantitatif, khusus pertidaksamaan. Jadi, pertidaksamaan itu merupakan lanjutan dari materi-materi sebelumnya, yaitu persamaan atau sistem persamaan linear dua variabel. Oke, untuk pertidaksamaan itu hampir sama dengan materi persamaan, cuman mungkin beberapa ada yang ditambahkan sedikit. Jadi langsung saja kita langsung masuk ke materinya untuk kita kerjakan sama-sama. Oke, di sini sudah ada soalnya. Jadi nomor 1. Ini soalnya untuk nomor 1 itu diberikan pertidaksamaan minus 3 kurang dari X kurang dari 6, dan minus 4 kurang dari Y kurang dari 10. Yang ditanyakan adalah X kurang X kurang Y-nya. Jadi kalau dapat X kurang Y di pertidaksamaan, itu kita tidak bisa langsung kurangkan. Contohnya, minus 3 X 6 minus 4, Y 10. Jadi kita tidak bisa langsung kurangkan nanti jadinya, minus 3 dikurang minus 4, jadi tidak bisa. Nah, kalau di pertidaksamaan, untuk mengurangi itu kita kurangkan dengan cara silang. Jadi, contohnya, kalau kita ketemu X, berarti yang minus 3 dengan silangnya 10. Nanti di sini hasilnya berarti minus 13. Kemudian 6 kita kurangkan dengan minus 4. Jadinya 6 dikurang minus 4 itu berarti dapat 10. Oke, berarti untuk nomor 1 minus 3 X kurang Y sama kurang dari 10. Jadi untuk pilihannya itu berarti yang benar adalah yang B. Jadi nomor 1 pilihannya itu yang B. Oke, bisa semua ya adik-adik? Jadi kalau bisa itu kita lanjutkan saja. Untuk nomor 2. Nah, sekarang nomor 2. Jadi di nomor 2 itu ada pertidaksamaan mutlak. Jadi pertidaksamaan mutlak. Ada pertidaksamaannya, kemudian ada tanda mutlak yang diberikan. Mungkin sebelumnya pernah belajar mengenai pertidaksamaan atau nilai mutlak. Jadi kalau nilai mutlak itu terbagi dua, ada yang negatif dengan yang positifnya. Nilai mutlak itu pasti selalu positif hasilnya. Nah, di sini kalau dapat pertidaksamaan dengan nilai mutlak yang sama-sama muncul, itu bisa kita bagi menjadi dua. Jadi, yang pertama, kalau ada fungsi ketemu nilai mutlak pertidaksamaan. Jadi, kalau tandanya kurang dari, berarti nanti penyelesaiannya itu ada di antara minus dari A sampai positifnya A. Kemudian, ketika fungsinya ketemu tanda yang lebih besar dari, ada sama dengannya atau tidak, itu sama. Jadi nanti tandanya atau hasilnya itu ada kurang dari minusnya atau lebih dari yang positifnya. Jadi ada dua kalau pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, untuk kurang dari hasilnya diantaranya minus sampai positif. Kemudian kalau yang lebih dari, pasti berpisah
ada kata ataunya. Nah, sekarang yang di sini adalah kurang dari. Jadi kalau kurang dari berarti kita pakai yang pertama. Yang pertamanya tadi yang diantaranya berarti kalau kita kerjakan 2x dikurang 1 kurang dari sama dengan, itu sama dengannya nanti ada atau tidak kita ikuti saja sesuai kurang atau lebihnya. Jadi 2x kurang 1 kurang dari sama dengan 3. Oke? Kemudian tadi tanda kurang dari, berarti itu ada di antaranya. Di sini minus 3, 2x kurang 1, kemudian plus 3. Oke? Jadi minus 1 kita pindahkan karena kita butuhnya x saja sendiri untuk di tengahnya. Berarti kalau kita pindahkan minus 1-nya ditambah ke kiri, ditambah juga ke kanan. Jadi kalau ini ditambah tambah 1 berarti jadi minus 2. 2x, ini ditambah 1 jadi 4. Kemudian, tadi ingat kita butuhnya x saja sendiri, berarti harus 2 itu kita pindahkan ke kiri dan ke kanan. Kalau 2 pindah, berarti kita bagi ke dua ruas. Ini jadi minus 1, tengahnya sisa x, dan yang kanan jadi 2. Oke? Berarti sudah sesuai adalah A kurang dari X kurang dari B. Berarti yang jadi A itu minus 1, kemudian yang jadi B itu adalah 2. Nah, karena sudah dapat A dengan B-nya, kita coba masuk ke soalnya. Soalnya ditanyakan 4A dikurang B adalah 4. A-nya tadi minus 1, ingat. Minus 1 dikurang B-nya tadi, ya 2. Berarti minus 4 dikurang 2 adalah minus 6. Ini minus 6 untuk jawaban nomor 2. Jadi di sini ada minus 6 yang A. Oke, begitu. Jadi kalau nilai mutlak, ya ingat saja ini. Nilai mutlak terbagi dua, ada yang kurang dari dan ada yang lebih dari. Mungkin kalau ada yang selain ini, itu materi yang lebih lanjut lagi. Jadi ini masih dasar untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, untuk nomor 3 kita lanjut. Nah, di nomor 3, kembali muncul nilai mutlak. Di sini, nilai mutlak yang dipakai sekarang lebih dari tandanya. Yang ini, lebih dari. Berarti tadi, kalau lebih dari, ya kita pakainya yang terpisah. Jadi, minus 2x ditambah M lebih dari sama dengan 3, maka nanti kita pisah. Jadi, minus 2x tambah M yang kurang darinya dulu. Kalau kurang dari berarti yang negatif. Atau yang lebih darinya minus 2x tambah M yang positif 3. Oke? Nah sekarang, tadi tujuannya kita mau buat x-nya jadi sendiri saja. Tidak ada angka-angka lain. Ingat? Berarti yang harus pindah dulu untuk yang sebelah kiri adalah M-nya. Kalau M-nya kita pindahkan, berarti kita kurang. Minus 3 dikurang M. Ini atau masih sama, M-nya harus pindah juga, berarti 3 dikurang M. Kemudian yang kedua, minus 2-nya harus pindah. Jadi kita bagi minus 2 kedua ruas. Kalau kita bagi negatif kedua ruas, berarti tandanya itu harus berubah juga. Ini, kalau di pertidaksamaan tandanya pasti berubah. Kalau kita bagi dengan negatif. Jadi negatif 2 dibagi jadi 3 ditambah M per 2. Atau, ini juga bisa kita bagi. Jadi X tandanya berubah. Berarti dibagi 2 minus 2. Jadi M kurang 3 per 2. Aduh. Apa ini? M kurang 3 per 2. Nah ini, dapat. Yang pertama, X lebih dari
3 ditambah M per 2, dan yang kedua M kurang 3 per 2. Nah, kita sesuaikan dengan solusinya. Tadi, untuk yang kurang dari, itu ternyata 1. Berarti cocok dengan yang ini, harus hasilnya 1. Kemudian, yang lebih dari itu harusnya 4. Jadi, ini cocok dengan 4. Kita tes. Jadi, 3 ditambah M per 2, ini kan tadi harus hasilnya 4. Kemudian, M dikurang 3, M dikurang 3 per 2, itu hasilnya 1. Jadi, kalau kita kerjakan ini, 2-nya dikali silang, jadi 3 ditambah M sama dengan 8, berarti M-nya itu 5. Oke, kemudian yang sebelahnya juga. M kurang 3 kali silang 2, dapat juga M-nya 5. Berarti M yang memenuhi adalah 5. Oke, sekarang kita masukkan ke soalnya. Yang pertama, yang P. P itu nilainya M dikurang 1, berarti mutlak 5 dikurang 1. Jadi, mutlak 4 tetap 4, karena pasti selalu hasilnya positif. Kemudian yang Q, mutlak 5 dikurang 1, berarti 5 dikurang 1 itu hasilnya 4 juga. Karena kita dapat angka yang sama, 4 dengan 4, jadi jawabannya yang C. Ini. Oke, di sini sudah paham tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Khususnya di bagian untuk soal ini itu yang lebih dari. Oke, jadi kita lanjut saja untuk soal berikutnya. Untuk nomor 4, bisa kita lanjut. Nah, sekarang muncul lagi nilai mutlak. Jadi nilai mutlak di soal kemarin itu memang banyak muncul. Makanya di sini kita latihan tentang nilai mutlak. Nah, sekarang mutlaknya sendiri. X saja. Berarti ya kita pisah saja langsung dengan koefisiennya. Jadi diperoleh mutlak X lebih besar sama dengan 30. Ini kan ada 4-nya di sebelah kiri, berarti kalau pindah ke sebelah kanan jadi pembagian. Oke? Berarti X yang di ruas kanan bisa kita sederhanakan, jadi 15 per 2. Kita bagi 2 atas, bagi 2 juga di bawah. Nah, tadi ingat, kalau nilai mutlak ketemu dengan pertidaksamaan, nilai mutlak ketemu dengan pertidaksamaan, itu hasilnya pasti berpisah. Jadi, X kurang dari negatifnya dulu. Atau, X lebih dari yang positifnya. Ya kan? Kemudian kita cocokkan dengan jawab apa? Soalnya. Soalnya minta dalam bentuk pecahan campuran. Jadi, kita buat bentuknya kepecahan campuran. Nah, mungkin sudah tahu semuanya, kalau pecahan campuran 15 per 2, itu berarti 7 1/2. Berarti ini minus 7 1/2. Atau X, di sini juga 7 1/2. Nah, kalau kita cocokkan, berarti A-nya itu pasti harus 7. Nah, ini hanya dapat 7. Berarti coba kita masukkan ke soalnya. 2A berarti didapat 2 dikali 7 jadi 14. Oke, 14 untuk P. Nah, sedangkan yang Q adalah 15. Berarti bisa kita lihat perbandingannya, P pasti lebih kecil dari Q. Oke? Jadi, ini masih nilai mutlak di nomor 4. Berarti, oke, kita lanjut saja kalau sudah paham. Nah, sekarang untuk nomor 5. Di nomor 5, ini masih tentang nilai mutlak, tapi harusnya lebih sederhana ini nilai mutlaknya. Jadi, di nomor 5, nilai mutlak ketemu dengan pertidaksamaan, khususnya pertidaksamaan yang kurang dari. Ingat tadi kalau pertidaksamaan kurang dari, berarti ada di antaranya. Minus 7, langsung saja, 2X ditambah 3. 2X ditambah 3, yang di sebelah kanannya itu pasti positifnya. Ingat tadi tujuannya, kita mau buat
semua yang ada di tengah itu hilang kecuali nilai X-nya. Berarti 3-nya harus pindah ke kiri sama ke kanan. Kalau kita pindahkan 3, berarti kurang 3. Di sini minus 10, kurang dari 2X, kurang dari, ini dikurang 3, jadi 4. Masih sama, kita pindahkan lagi. 2-nya kalau kita pindahkan, itu berarti kita bagi 2 semua ruas. Jadi minus 10 dibagi 2, minus 5. Sisa X, ini jadi 2. Oke? Nah, sekarang, lihat apa yang diminta sama soal. Soalnya meminta itu kalau butuh nilai minus 4X. Tapi kita cuma punya X saja. Berarti harus kita buat ini jadi minus 4. Caranya, ya kita satu-satunya cara berarti dikalikan minus 4. Ini dikalikannya, minus 4. Apa yang terjadi kalau kita kalikan minus 4? Berarti ini jadi 20. Ini di tengah jadi minus 4X. Kemudian yang di kanan jadi minus 8. Ya, minus 8. Nah, tadi ingat, kalau nilai pertidaksamaan kita kalikan dengan negatif, pasti tandanya berubah. Tandanya ke kiri semua, berarti kita buat jadi ke kanan. Atau lebih dari. Kalau kita mau balik juga bisa, berarti minus 8. Minus 4X, 20. Oke, jadi dapat solusi untuk X-nya yang ada dalam rentang ini. Minus 8, min 4X sampai 20. Berarti kalau kita bandingkan dengan Q-nya kan 21. Sedangkan P-nya itu cuma sampai 20 saja. Berarti ya ini tidak mungkin P-nya lebih dari Q. Atau bisa jadi kita sebut P kurang dari Q. Karena P-nya cuma sampai 20 saja. Oke, berarti jawabannya yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Nah, untuk nomor 6, minus 3 kurang dari X kurang dari B. Minus 3 kurang dari X kurang B kurang dari 4. Ditentukan pernyataan yang benar. Jadi kalau kita lihat pernyataannya ini, pertidaksamaan. Ini pertidaksamaan minus 3 X kurang B 4 itu bakalan jadi B-nya kalau kita pindahkan, kan tadi tujuannya kalau pertidaksamaan itu kita buat X-nya saja yang sendiri di tengah. Berarti kita pindahkan B-nya ke kiri dengan ke kanan. Jadi kita tambahkan. Kalau ke kiri ditambah B. Sisa X. Ke kanan juga berarti 4 ditambah B. Nah, jadi bentuk min 3 tambah B kurang dari X kurang dari 4 tambah B. Oke, selanjutnya kita lihat di pernyataannya. Ternyata pernyataannya yang di nomor 3 ada yang bentuk sama. B kurang 3 kurang X kurang 4 tambah B. Jadi pernyataan 3 itu benar. Oke, biasanya kalau pernyataan 3 benar, ya pasti 1 juga benar. Contohnya, B sama dengan 2. Kita masukkan B-nya sama dengan 2, berarti di sini minus 1. B-nya sama dengan 2, berarti min 3 ditambah 2, minus 1. X, 4 ditambah 2 jadi 6. Sama kan? Minus 1, X 6. Berarti 1 juga benar. Kita cek untuk pernyataan 2. Jika B-nya sama dengan 0, apa yang terjadi? Nah, kita B-nya sama dengan 0 di sini. B sama dengan 0, berarti minus 3 X 4 ditambah 0 jadi 4. Lihat, X sama dengan 5 akan memenuhi pertidaksamaan tersebut. Tapi ternyata yang paling besar itu 4. Tidak mungkin dapat 5. Berarti nomor 2 salah. Kalau 1 benar 2 salah, itu pasti 4 harusnya salah. Kalau mau kita cek, tidak ada X yang memenuhi, padahal kan harusnya ada. Ada X-nya, jadi 4 itu salah. Tidak ada X yang memenuhi. Jadi jawabannya yaitu 1 dan 3. Yang B. Oke, ini jawabannya yang 1 dan 3.
Kemudian kita lanjut ke nomor selanjutnya. Untuk nomor 7. Nomor 7, diketahui pertidaksamaan kuadrat. X kuadrat kurang 30 kurang dari 0. Manakah yang merupakan nilai X yang memenuhi? Ini soalnya yang memenuhi. Bisa kita cek saja satu-satu kalau pertidaksamaannya sederhana seperti ini. Contohnya kalau kita tes untuk X-nya sama dengan 3, berarti 3 kuadrat dikurang 30 kurang dari 0. Ini kan 9. Jadi minus 21 masih kurang dari 0. Jadi 1 benar. Kalau 1 tadi benar, pasti 3 juga benar. Kemudian kita cek yang 4. 4 kuadrat kurang 30 kurang dari 0. 4 itu 16, jadi dikurang 30 berarti minus 14. Masih kurang dari 0, jadi 2 juga benar. Karena 3 tadi sudah benar, berarti kita skip saja untuk bagian 4, nomor 4. 6, kita cek. 6 kuadrat kurang 36. Ini kan, 30. Berarti 36 dikurang 30 itu 3. 3 itu lebih dari 0. Berarti pernyataan yang 4 itu salah. Jadi jawabannya yang 1, 2, 3 benar. Oke. Itu untuk nomor 7. Kita next lagi ke nomor 8. Nah, ini nomor 8 salah satu soal yang muncul juga di UTBK kemarin. Jadi, bisa kita latihan di sini untuk mengerjakan soal-soal tahun sebelumnya. Di sini, fungsi f dan g didefinisikan dengan, ini fungsinya, f. Oke, jadi fx itu x ditambah a. Kemudian gx, bx dikurang 3. Yang ditanyakan, apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan ini? F1 kali G1 itu hasilnya kurang dari 0 atau negatif. Ada banyak cara untuk menjawab soal seperti ini, tapi akan kutunjukkan satu saja caranya. F1 dikali G1 lebih besar, kurang dari 0, itu berarti perkalian dua bilangan ini harusnya positif kali negatif. Atau bisa juga sebaliknya. Kalau perkaliannya negatif kali positif, itu kan sama juga dapatnya. Pasti bilangan negatif. Nah, jadi perkalian dua bilangan yang hasilnya negatif itu pasti dari positif kali negatif atau sebaliknya. Gini. Nah, coba kita buat F1-nya dulu. F1-nya apa? Berarti F1-nya kita masukkan 1 ke dalam X yang di F. Berarti 1 ditambah A. Lanjut, kita masukkan G1 lagi. 1 ke dalam G berarti B dikali 1 jadi B dikurang 3. Berarti kalau kita mau kalikan F1 kali G1, itu jadinya, di sini aja. Jadinya F1-nya tadi 1 ditambah A. Sedangkan G1-nya B dikurang 3. Nah, ini hasilnya apa? Nah, untuk menjawab soal seperti ini, bagusnya kita cari pembuat nolnya, atau pembuat nol itu yang batasi antara negatif dengan positif kedua suku ini. Jadi, kalau kita mau cari pembuat nolnya, kita cari berapa nilai A supaya hasilnya 0. Berarti A-nya itu minus 1. Kemudian B-nya juga, B-nya itu 3. Jadi kalau kita batasi, nanti jadinya gini. A-nya minus 1, kemudian B-nya 3. Ini untuk nilai A, ini untuk nilai B. Nah, berarti kalau minus 1 untuk A di sebelah kanan itu pasti jadi positif. Di sebelah kiri jadi negatif. Begitu juga dengan B. Kalau di sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. Oke?
Berarti kita cek untuk pernyataannya. A kurang dari minus 1. Apa artinya? Berarti A kurang dari minus 1 ada di sebelah kirinya. Pasti negatif. Sudah dapat negatif. Kemudian B lebih dari 3. Apa artinya? Jadi di sebelah kirinya B. Kanan. A-nya negatif, B-nya positif sesuai tadi. Negatif kali positif itu berarti negatif. Jadi ini cukup untuk menjawab pertanyaannya. Berarti pernyataan 1 cukup. Kemudian kita cek lagi untuk pernyataan kedua. Pernyataan kedua, A-nya lebih dari 0. A lebih dari 0 di sini 0. Kalau 0, berarti bisa kita gambarkan seperti ini. Nah, tetap J positif. Kan tetap di sebelah kanannya dari minus 1. Jadi lebih dari 0 itu berarti positif juga. Kemudian kita lihat pernyataan keduanya. B-nya lebih besar dari 1. Lihat di bagian B lebih besar dari 1. 1 itu ada di sebelah kirinya dari 3. Berarti kalau di sebelah kanannya ini masuk sebagian. Kemudian masuk juga di bagian positifnya. Jadi ada dua kemungkinan untuk nilai B-nya. Ada yang B-nya negatif, sedangkan ada yang B-nya positif. Jadi dua kemungkinan dong, dua juga yang ini. Jadi makanya pernyataan nomor 2 ini tidak cukup. Nah, jadi sesuai dengan pilihannya, ya yang cukup itu cuman pilihan nomor 1 atau yang A. Pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 saja tidak cukup. Oke, itu untuk nomor 8. Sekarang kita next ke nomor selanjutnya, 9. Nah, di nomor 9, ada pertidaksamaan mutlak lagi. Ingat tadi pertidaksamaan mutlak, ketemu dengan tanda kurang dari. Berarti di antaranya. Jadi kalau kita buat pertidaksamaannya, jadi minus 4. MX ditambah N. 4. Oke, masih sama seperti yang tadi. Kita maunya X-nya itu ada sendiri. Berarti N-nya harus pindah dulu. Kita kurang N semua. Di tengah sisa MX. Yang di kanan jadi 4 dikurang N. Oke, sampai sini masih ada lagi nilai M-nya ternyata. Berarti harus juga kita kurangkan nilai M-nya. Atau sorry, dibagi. Jadi kita bagi minus 4 dikurang N per M X 4 dikurang N, ini juga dibagi M. Oke, sampai di sini kita sesuaikan dengan solusinya. Solusinya itu diperoleh bahwa yang di sebelah kiri harusnya minus 2. Di sebelah kanan harusnya 2/3. Berarti persamaan pertama minus 4 dikurang N per minus 2 sama dengan, per M. Per M sama dengan minus 2. Dan yang di sebelah kanan 4 dikurang N per M itu sama dengan 2/3. Kita kali silang saja, atau ini minusnya bisa habis. Berarti ini jadi plus, ini juga jadi plus. Jadi untuk yang persamaan kiri, 4 ditambah N sama dengan 2M. Dan untuk yang di sebelah kanan, kali silang, jadi 12 kurang 3N sama dengan 2M. Oke, kita dapat dua persamaan yang sama-sama punya 2M. Berarti kita bisa substitusi saja. Jadi kalau kita substitusi, dapatnya 4 ditambah N sama dengan 12 kurang 3N. N-nya pindah, berarti 4N sama dengan 8, dapat N-nya itu 2. Oke, kalau sudah dapat N-nya 2, kita bisa masukkan lagi. Di sini kita masukkan 4 tambah N, berarti 4 tambah 2 sama dengan 2M. Berarti
M-nya didapat 6. Dibagi 2 ya, belum dibagi 2. Jadi M-nya itu 3. Ini. Dapat N-nya 2, M-nya 3. Nah, kita cocokkan. Tadi N-nya 2. Terus M-nya itu 3. Nah, lihat di sini pernyataan 1 dan 2. Ternyata terbalik, M-nya 2, N-nya 3. Berarti pernyataan 1 salah, 2 juga salah. Oke, nah sekarang kita cek ke pernyataan ketiga. 4M kuadrat berarti 4 dikali 9 sama dengan 9N kuadrat. 9 dikali 4. Ini pasti benar. Jadi 3 benar. M dan N itu adalah bilangan prima. Itu sudah benar karena N-nya 2 bilangan prima, M-nya juga 3 bilangan prima. Jadi yang benar itu pilihan C. Oke, aman ya sampai di sini. Jadi kita bisa lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang soal nomor 10. X adalah bilangan ganjil positif. Ingat, di sini kata kuncinya. Bilangan ganjil yang positif. Berarti nanti kalau sudah kita dapat penyelesaiannya, kita cari lagi apa-apa bilangan ganjil yang positif di penyelesaian tersebut. Ini kan pertama minus 3X ditambah 6. Minus 3X ditambah 6. X dikurang 12. Berarti kita pisahkan yang ada X-nya dengan yang tidak ada X-nya. Kalau yang ada X-nya berarti ke sebelah kiri, minus 4X. Di sini minus 18. Hilangkan minus 4-nya, berarti kita bagi minus 4. Artinya, kalau kita bagi minus 4, tandanya berubah. Tandanya ke kiri, karena kalau kita bagi atau kalikan dengan bilangan negatif, pertidaksamaannya, itu tandanya bakalan berubah. Ini kita bagi minus 4, berarti 18 per 4, atau X-nya kurang dari sama dengan 9 per 2. Ingat, tadi kalau 9 per 2 itu berarti sama saja 4,5. Nah, kita tes kalau 4,5, itu bilangannya ada berapa yang ganjil positif. Yang ganjil dan positif, yang kurang dari 45 itu berarti 1, 3, 5. Oh, 5 tidak masuk ternyata. Berarti cuman 1 dan 3 saja. Oke, berarti jawabannya untuk nomor 10 adalah 2 bilangan. Karena ditanyakan banyaknya nilai X yang memenuhi adalah ya 1 dan 3 saja. Berarti ini jawabannya ada 2. Oke, jadi untuk nomor 10 jawabannya ada 2. Bisa? Jadi kalau bisa kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, di nomor berikutnya. Jadi di nomor 11 ini muncul pertidaksamaan mutlak dengan mutlaknya di kiri muncul dan mutlaknya di kanan muncul juga. Kalau sama-sama muncul di kiri dengan kanan, itu caranya kuadratkan. Kuadratkan kedua ruas. Nah, kalau bisa kita kuadratkan kedua ruas, ya berarti aman. Ingat, kalau kita kuadratkan kedua ruas, atau kuadratkan A ditambah B kuadrat, berarti rumusnya A kuadrat ditambah 2 dikali A dikali B. Ditambah B kuadrat juga. Nah, jadi dapat rumus untuk kuadrat. Berarti kalau kita kuadratkan mutlak dengan mutlak, jadinya begini. 3X kurang 5. Tandanya tetap ya. X tambah 7 pangkat 2. Berarti ini kita kuadratkan 3X jadi 9. X pangkat 2. Kemudian 2 dikali 3X, 6X. Dikali minus 5X, jadi 30X. Lanjut, 5 dikuadratkan itu jadi 25. Ini juga kita kuadratkan yang kanan.
14x ditambah 49. Jadinya 8x pangkat 2 kurang 14x dikurang 24 ya. Kurang dari 0. Ternyata ini bisa kita sederhanakan. Oh sorry, ini 44. Kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi 4. Kalau kita bagi 4, berarti 8x-nya menjadi 2. 44 jadi 11. Kemudian minus 24 itu jadi minus 6. Nah, sekarang kita faktorkan. Ingat, kalau cara memfaktorkan itu bisa kita faktorkan secara langsung dengan cara yang biasa. Kalau di depannya itu 1, tapi di sini depannya ada 2. Berarti bisa kita pakai yang namanya faktor palsu. Caranya kita kalikan dulu 2 ke dalam konstanta. Berarti nanti jadinya 2x kuadrat 11x kurang 12. Kita faktorkan. Ini 2x, ini 2x. Nah, sama seperti biasa, yang dijumlah dapat minus 11, yang dikali dapat minus 12. Langsung saja, ini mungkin minus 12 ditambah 1. Tapi ingat juga tadi, kita pakai faktor palsu, kita kalikan, berarti kita harus bagikan lagi. Sama saja dengan mengutang. Ini 2x ditambah 1, kurang dari 0. Oke? Nah sekarang, berarti x-nya itu sama dengan 6, atau x-nya itu, x-nya minus 1/2. Nah, x-nya 6 atau x-nya minus 1/2. Jadi kita bisa coba uji tandanya. Atau, kalau mau cepat, lihat tanda pertidaksamaan terakhirnya. Kalau kurang dari dan koefisien x kuadratnya positif, itu berarti kalau tanda kurang dari sama seperti nilai mutlak. Ada di antara x yang sudah diperoleh. Jadi di sini minus 1/2, di sini 6. Yang ini 6 sama minus 1/2. Ada di antaranya, berarti daerahnya yang ini. Daerahnya itu berarti minus 1/2 x 6, yang ini. Oke, minus 1/2 x 6. Jadi kita tentukan A-nya berarti minus 1/2, B-nya itu 6. Lihat ke bagian soalnya. Jadi di bagian soal 2A, artinya 2 dikali minus 1/2 dikurang B-nya 6. Berarti ini minus 1 dikurang 6 jadinya 7. Minus 7, sorry. Jadi jawabannya untuk nomor 11 adalah minus 7. Oke, kita bisa next ke soal selanjutnya. Nah, ini soal untuk nomor 12. Jadi nomor 12 masih sama, pertidaksamaan juga. Di sini 4x, pertidaksamaannya itu mutlak lagi. Masih ingat tadi yang mutlak? Berarti ada di antaranya kalau kurang dari. 4x tambah 2 kurang dari 10. 2-nya kita mau pindahkan dulu karena mengganggu. Berarti 2-nya ke sebelah kiri jadi minus 12. Kalau ke sebelah kanan jadi kurang 2 berarti 8. Kemudian 4-nya lagi kita mau hilangkan dengan cara bagi 4 bagi 4. Berarti ini jadi minus 3. X bagi 4 jadi 2. Sorry, ini tidak ada X-nya. Ini minus 3. Nah, sekarang kita cek ke pilihan-pilihannya, pernyataan-pernyataannya. Jadi pernyataannya yang pertama, A yang di sebelah kiri, B yang di sebelah kanan. Ingat, ini bilangan bulat positif nantinya. Tapi kalau masih awal, A kurang dari X, kurang dari B, kita pakai yang ini. Berarti A-nya itu 3. Minus 3. Dan B-nya itu 2. Di pernyataan pertama, A ditambah B sama dengan 1. Tapi kalau kita tambahkan, ternyata minus 1 di sini. Berarti ya pernyataan 1 itu salah. Nilai maksimum X adalah 2.
kita lihat walaupun 2 nilai maksimumnya, nilai terbesarnya yang di persamaannya, tapi kan tidak ada sama dengannya di sini. Berarti ini juga salah. Bukan 2. Kemudian, terdapat 2 nilai X yang memenuhi. Ingat tadi nilai X-nya apa? X-nya bilangan bulat positif. Jadi, kalau bilangan bulat positif, ya kita tentukan bilangan bulat yang positif dari minus 3 sampai 2, yang kurangnya 2 apa? Ternyata bilangan bulatnya itu cuman 1 saja yang memenuhi. Karena 2 tidak masuk karena sampai 2 saja tidak ada sama dengannya. Jadi ini juga salah. Berarti nomor 12 itu semua pernyataan salah. Oke? Bisa kita lanjut ke nomor 13. Nah, sekarang di nomor 13. Diberikan suatu bilangan real ABC. Nah, memenuhi ini nanti yang mau dicari. Apakah 2A ditambah B tambah 3B tambah 4C lebih dari 5? Ini fokus ke bagian pertanyaan ini yang mau dicari. Lebih dari 5 atau tidak? Untuk pernyataan pertama, 2A ditambah 3B sama dengan 4. Kalau kita masukkan 4 ke dalam sini, berarti 2A ditambah 3B, tidak usah. Berarti 4 ditambah 4C lebih dari 5. Jadi 4C lebih dari, ini kan belum tentu ditahu. Ini pertanyaan tadi. Ini masih belum tentu ditahu 4C tambah 4 lebih dari 5 atau bukan. Karena C-nya ini masih bisa beragam. Berarti ini tidak cukup. Nah, sekarang untuk pernyataan nomor 2. Dengan cara yang sama, itu pasti juga tidak bakalan cukup. Karena cuma ada 2 variabel di sini, B dengan C. Yang nanti buat itu pertidaksamaannya masih tersisa 1 variabel juga, sama kayak ini. Berarti ini tidak cukup. Nah, sekarang bagaimana kalau keduanya? Nah, ternyata kalau keduanya, kalau kita coba, 2A ditambah 3B, terus 6B ditambah 8C, ini juga tidak bakalan cukup. Karena kalau kita mau dapat 3 variabel, A, B, C, berarti kita juga butuhnya 3 variabel. 3 persamaan, tapi di sini masih 2 persamaan. Berarti tidak cukup juga. Artinya jawabannya yang E, yang tidak cukup keduanya. Oke, kita lanjut. Untuk nomor 14. Nah, di nomor 14 nilai mutlak, tapi mutlaknya ada 2. Jadi kalau mutlaknya ada 2, caranya seperti ini. Kita kerjakan mutlak yang terluar dulu. Kurang dari. Tadi kalau kurang dari berarti diantaranya. Minus 5. 3. 2X tambah 4. Positif 5. Keluarkan semua yang mengganggu. Ini 3-nya mengganggu. Berarti kita kurang. Jadi minus 8. Minus mutlak 2X tambah 4. Tadi kurang 3 berarti jadi 2. Yang mengganggu lagi minusnya. Berarti kita kali minus semua. Tapi ingat kalau dikali minus tandanya berubah. Berarti 2-nya nanti ke arah kiri. 2X ditambah 4. Minus 8-nya dikali minus ke kanan. Jadi 8. Nah, ingat kalau tanda mutlak itu selalu positif. Jadi, minus 2 kurang dari ini tidak ada artinya. Karena pasti selalu lebih besar lagi dari 0. Di sini 0. Berarti kita kerjakan yang ini saja lagi. Jadi, mutlak 2X tambah 4 kurang dari 8 berarti minus 8. 2X ditambah 4, 8. Jadi, minus 4-nya 2X. Di sini jadi 4. Kita bagi 2 lagi, berarti minus 4, minus 6, X sama 2. Ini jawabannya. Berarti minus 6, X, 2, jadi jawabannya yang D. Yang tidak ada sama dengannya. Ini ada, ini ada, ini ada. Ini salah di sininya. Berarti jawabannya yang D. Mungkin itu saja untuk hari ini, karena kita terbatasi oleh waktu.
Di sini mungkin masih ada satu bisa dijadikan latihan. Jadi, untuk hari ini sekian saja dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.